Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah pasti akan memenuhi janjinya. Dia telah berfirman dalam kitabnya yang dikekalkan sampai hari kiamat dan dibaca oleh orang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur dan sungguhnya azabku sangat pedih. Alhamdulillah adalah kalimat yang sangat mulia, mudah untuk diucapkan. Dia akan memberikan segala jalan keluar dari masalah kita, baik untuk memenuhi kebutuhan dari makanan, minuman, pakaian, kebahagiaan yang kita butuhkan selama dunia dan juga di akhirat, dan juga akan memberikan jalan keluar dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Karena termasuk nikmat Allah yang melimpah adalah lunasnya utang seseorang, sembuhnya penyakitnya, dan segala macam permasalahan yang dia hadapi, dia menemukan jalan keluarnya. Maka alhamdulillah diucapkan dalam setiap keadaan. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, sebaik-baik guru, suri tauladan, sebaik-baik sahabat bagi orang yang hidup sezaman dengannya. Dia adalah sosok ayah yang sukses, suami yang sukses, anak, orang tua, pedagang, politikus, semuanya terkumpul kebaikan dalam kehidupan manusia terbaik ini. Siapapun yang menjadikannya sebagai suri tauladan, dia telah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah al-ayah. Pada diri Rasul utusan Allah ada suri tauladan yang baik buat kalian. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat yang selalu kita kejar. Karena ini karunia yang sangat luas. Pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar setelah memuji Allah alhamdulillah, kita selalu memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan bahas tentang tokoh-tokoh umat Islam yang telah mendampingi manusia terbaik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia-manusia yang telah Allah pilih menjadi pendamping baginda Nabi SAW, menjadi sahabatnya, partner bisnisnya, mertuahnya, ya, kemudian anak mantu dan seterusnya. Orang-orang yang telah melihat langsung wajah Nabi SAW, berjabat tangan dengannya, berinteraksi dalam keseharian, bahkan banyak di antara mereka yang wahyu turun karena kasus-kasus pribadi mereka. Mereka adalah para sahabat Nabi, ridwanullahi alaihim, orang-orang yang sangat mulia. Kita hanya dianjurkan di dalam agama dan Allah Subhanahu wa taala tekankan kepada kita bagi yang datang generasi setelah para sahabat yang belajar langsung dari Nabi SAW ini untuk mengikuti jejak mereka. Kita renungi sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 100. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Perhatikan baik-baik, Allah mengatakan dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari para muhajirin, sahabat yang dari Mekah pindah ke Madinah, dan tidak dimaknakan makna yang lain di sini. Wal ansar, dan orang-orang penduduk asli Madinah dari sahabat-sahabat Nabi. Dan orang-orang yang mengikuti jejak-jejak mereka dengan baik. Ya, termasuk harapan kita membahas tentang biografi manusia-manusia terbaik dari sahabat ini untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Mengetahui nama mereka, nama anaknya, keluarganya, jalur nasabnya, kemudian keutamaan-keutamaan dalam Islam dan pelajaran yang bisa kita ambil untuk menjalankan firman Allah SWT ini. Allah menjanjikan orang-orang yang pertama masuk Islam dari muhajirin dan ansar, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik, walladzina taba'uuhum bi ihsan, Allah ridho kepada mereka, radhiyallahu anhum wa radu an, dan mereka pun ridho kepada Allah. Tambah lagi, wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah menjanjikan bagi semuanya, para sahabat Nabi dan juga orang-orang yang mengikuti para sahabat ini, surga
yang di bawahnya mengalir sungai, khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzadzikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Orang-orang yang mau belajar, saudaraku seiman, dan mengetahui apa hakikat kehidupan ini, apa tujuannya, dan apa yang akan terjadi setelah kematian nanti, yang paling baik belajar dari para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Karena mereka telah mendahului kita. Dan kita dianjurkan untuk mendoakan mereka bahkan dan mengikuti jejak mereka sebagaimana ayat tadi dan dalam ayat yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Yang artinya, dan orang-orang yang mengatakan, ya Allah ampunilah kami dan orang-orang yang telah mendahului kami dalam beriman, dan jangan engkau letakkan di dalam hati kami rasa benci kepada mereka. Maksudnya di sini adalah orang-orang soleh di antara para sahabat yang sudah mendahului kita. Jadi kita di sini teman-teman sekalian sedang berkumpul untuk mempelajari biografi orang yang terbaik. Dan setiap bulan kita lakukan ini teman-teman, bukan hanya sekedar berkumpul di masjid ini, tapi untuk mengambil pelajaran. Kita hanya ditugaskan oleh Allah, selalu saya bahasakan ini, hanya sampai ajal datang. Sabar dalam melalui kehidupan ini. Sebentar saja. Suka dukanya semuanya kita lalui. Sebagaimana kita mendapatkan nikmat dari makanan yang enak, minuman yang enak, pakaian yang nyaman, mungkin kita mendapatkan pergaulan atau pasangan hidup juga yang baik. Mungkin Allah berikan kita amanah beberapa orang keturunan. Kita ada saatnya bersenyum, tertawa, gembira. Tapi ingat, memang fenomena kehidupan akan ada lawannya. Ada saatnya kita sakit, ada saatnya kita lemah, ada saatnya kita difitnah, ada saatnya kita ditipu, ada saatnya, itu semuanya akan terjadi. Tidak ada orang melalui muka bumi ini semuanya mulus, tidak ada yang menghinanya, tidak ada yang mencaci maki, tidak ada yang memfitnah. Kalau orang cuma sekedar mau mulus saja semuanya, maka tidak akan mungkin bisa hidup di muka bumi ini. Karena di sini ada suka dukanya. Itu terjadi pada Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta, ada manusia, makhluk yang menghinanya. Sebagaimana kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih sabar daripada Allah. Mereka mengatakan Allah punya anak sementara Allah masih memberikan kepadanya rezeki. Begitu juga dengan fitnah yang disebarkan kepada Nabi SAW. Siapa yang mengalahkan sholat malamnya Nabi? Puasanya, sedekahnya. Orang yang terbaik, bahkan pemimpin anak Adam, masih difitnah, masih digibah. Orang-orang munafik hampir setiap hari mencari kesalahan Nabi SAW. Abu Bakar sama Umar, siapa yang meragukan dari ahli sunnah wal jamaah tentang kedudukan mereka? Bahkan kita menukir riwayat-riwayat tentang keutamaan dua manusia terbaik ini, dua-duanya mertua Nabi SAW. Bahkan para sahabat sendiri di zaman itu mengatakan, kami sudah biasa mendengar dan melihat Nabi SAW berjalan bersama Abu Bakar dan Umar. Selalu Abu Bakar sama Umar ini sudah melekat dengan Nabi SAW. Gitu kan? Sampai pernah ada seorang Arab Badui mengatakan bahwasanya, ya, atau dia mengembala domba, kemudian akhirnya ada dombanya dicuri oleh serigala. Kemudian dia kejar, lalu dia berhasil melepas dombanya dari serigala itu. Lalu serigala itu mengatakan pada dia dengan bahasa manusia, kenapa kau mengambil rezeki yang sudah Allah tentukan kepadaku? Maka si Badui itu mengatakan, luar biasa, kok bisa ada hewan berbicara bahasa manusia? Kebetulan dia belum masuk Islam waktu itu. Maka kata serigala tersebut, kenapa kau heran? Yang lebih mengherankan sebenarnya adalah kenapa di Madinah ada seseorang utusan Allah yang semua juga tahu dia utusan Allah. Makhluk Allah yang lain dari hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan semua tahu kalau dia utusan Allah. Tapi masih ada orang yang mendustakannya. Maka pergilah orang ini langsung ke Madinah dan mencari Nabi SAW. Lalu dia menanyakan, menceritakan masalah itu. Kemudian dia pun syahadat. Lalu Nabi SAW balik kepada para sahabat. Adakah yang percaya cerita ini? Maksudnya serigala bisa bicara? Maka para sahabat terdiam. Lalu Nabi SAW mengatakan, aku, Abu Bakar sama Umar percaya itu. Ada penyebutan tentang kedudukan dua sahabat ini. Mulia sekali. Jadi apapun yang orang mau cerita, kalau itu Allah dan Rasulnya benarkan pasti benar. Walaupun manusia nggak masuk akal atau tidak menerimanya. Tapi subhanallah, waktu pertama muncul pemahaman Syiah, itu sudah dicaci maki. Yang dicaci maki Abu Bakar sama Umar. Dicaci maki, dilaknat, dikafirkan, dan sampai hari ini masih berlaku. Pada saat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha masih hidup, ya, maka yang terjadi saudaraku seiman, sudah tersebar informasi itu. Abu Bakar sama Umar, Abu Bakar sama dicaci maki. Di zaman Nabi SAW hidup tidak pernah ada yang bicara masalah ini. Maka ada orang bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana pendapat anda tentang ini?
Kata beliau, saya tidak melihat kecuali Allah ingin menambahkan pahala ekstra buat Abu Bakar sama Umar. Artinya figur orang seperti ini saja, ahli surga, masih difitnah, masih digibah, masih dibenci. Tapi tentu yang membenci mereka adalah orang-orang yang tidak selevel sama mereka. Otomatis. Kalau orang beriman sama orang beriman pasti akan saling menghormati. Tapi kalau ada orang beriman dibenci oleh orang lain, ini tanda tanya orang yang membencinya. Gitu kan? Karena di sini yang membenci Nabi SAW adalah orang munafikin yang membenci Abu Bakar sama Umar adalah orang-orang yang tidak mungkin selevel dengan iman-iman para sahabat Nabi ini. Yang saya ingin titik beratkan teman-teman sekalian, berbahagialah menjadi seorang mukmin. Karena suka duka kehidupan ini kita lalui atau pasti kita lalui sebagaimana dilalui oleh orang-orang yang lebih baik daripada kita, dari para sahabat. Jadi jangan pernah mengkhayal kita tidak akan melalui cobaan. Justru kalau iman kita makin tinggi, maka makin banyak cobaan yang datang. Bahkan seringkali cobaan datang dari orang-orang terdekat kita. Kadang-kadang dari istri, kadang-kadang dari anak, kadang-kadang dari mertua, kadang-kadang dari ipar, kadang-kadang dari sahabat, banyak bisa terjadi. Terjadi semuanya itu. Nabi SAW dibenci dakwah beliau oleh Abu Lahab. Abu Lahab itu Abdul Iz, pamannya langsung, paman kandungnya. Gitu kan. Sampai Allah turunkan surah Lahab tentang masalah ini. Atau surah Masad tentang masalah Abu Lahab ini. Dan ini cukup banyak fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang telah mendahului kita. Apa yang saya jelaskan tadi teman-teman sekalian, itu adalah gambaran tentang bagaimana orang-orang yang lebih baik daripada kita melalui suka duka kehidupan. Jadi jangan sampai ada seseorang di antara kita berpikir begitu dia sudah ikut pengajian, begitu dia sudah mulai mempelajari sunnah lalu tidak ada cobaannya. Enggak. Itu akan ada. Tapi contoh-contoh suri tauladan seperti mereka ini akan memberikan pelajaran yang baik buat kita. Sehingga kita mengikuti mereka dan kita tinggal istiqomah sampai meninggal saja. Sudah selesai. Kita akan mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Hari ini teman-teman sekalian kita akan membahas salah satu tokoh yang mulia, sahabat Nabi yang mulia, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Pemegang panji peperangan suku Ansar. Awal mula kisah manusia yang mulia ini adalah dakwah Nabi SAW. Kita kembali kepada kisah klasik Nabi SAW. Waktu masih fase Mekah, 10 tahun pertama di Mekah, sulit sekali untuk mendapatkan orang yang mau menganut agama Islam. Karena sampai 10 tahun itu yang masuk Islam cuma 153 orang saja. Sampai akhirnya di tahun 11 dari masa kenabian, maka mulailah Nabi SAW diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala setelah terjadi masuk Islam dan jin Nusaymin, kemudian juga terjadi Isra dan Mi'raj. Maka ada di musim haji sekelompok orang dari Ansar yang datang atau dari penduduk asli Madinah. Awalnya cuma 6 orang yang ditemui oleh Nabi SAW di tahun 11 Hijriah. Kemudian berbicara dengan Nabi SAW, rupanya orang-orang Ansar ini sangat dekat dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Dan 3 suku Yahudi, Kainuqa, Ghadir dan Quraidah di Madinah ini sudah sering berbicara dengan orang-orang Ansar atau orang-orang asli Madinah yang dulu masuk Islam. Mereka mengatakan nanti di kota ini di Madinah akan keluar Nabi terakhir dan kami termasuk orang yang pertama beriman kepadanya. Dan kalau kami telah beriman, kalian tidak beriman, kami akan memerangi kalian dan menghabiskan kalian semua, membantai semuanya habis. Diibaratkan dengan dibantai seperti Ad dan Iram. Dulu ada peperangan antara dua suku sampai habis-habisan. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, rupanya mereka dengan itu. Pada saat mereka pergi haji, mereka masih dalam keadaan musyrik. Lalu mereka bertemu dengan Nabi SAW yang ditanya kalian dari mana? Dari Madinah. Mau kalian jelaskan sebagian apa yang saya mau sampaikan? Mereka silakan. Kalau boleh Nabi SAW sampaikan. Baru saja Nabi sampaikan beberapa kalimat. Kalau saya urusan Allah, Allah Ta'ala berbuat syirik. Kalau Nabi SAW sampaikan asas-asas agama, satu sama yang lain saling membisik. Kayaknya ini orang yang dikatakan oleh orang-orang yang di Madinah nih. Dia ini yang Nabi. Karena belum pernah kita dengar di Jazirah Arab ada orang mengaku Nabi. Sementara orang-orang Yahudi memastikan akan keluar di Jazirah Arab dan akan hijrah ke Madinah. Maka lebih kita beriman kepadanya. Maka tanpa ragu dan orang ini langsung mengucapkan syahadat. Nabi SAW bergembira dengan itu. Karena jarang sekali ada orang masuk Islam langsung 6 orang betul-betul. Waktu itu susah sekali. Dari 10
waktu dakwah di Mekah cuma 153 orang, itu pun dengan susah payah, ya, karena diblokir oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya 6 orang ini mulai bergerak menyampaikan kepada kaumnya. Tahun selanjutnya datang 12 orang. Lalu semuanya 6 orang yang lalu, 6 orang yang sudah masuk Islam dan 6 orang ini orang baru. Kemudian masuk Islam lagi 6 orang tersebut. Lalu kemudian mereka utus di tahun ketiga 70 orang datang. Dan di antara 70 orang di tahun ketiga ini adalah Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhum ajma'in. Dia datang bersama kelompok dari Madinah, kemudian dia masuk Islam. Di situ awal, ya, perjalanan hidup manusia ini. Dan dia adalah salah satu tokoh Quraisy, atau tepatnya salah satu tokoh penduduk Madinah, dan dia tepatnya kepala suku Khazraj. Ya, salah satu dari suku Ansar, ada 2, ada Aus, ada Khazraj. Nah, di Khazraj ini kepala sukunya adalah Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, dan dia masuk Islam. Dan kita tahu bagaimana pengaruh besarnya kalau kepala suku masuk Islam, bisa sukunya semuanya masuk Islam. Maka syahadatlah dia di situ. Rupanya waktu itu Sa'ad ibn Ubadah ini jeli sekali. Dia waktu masuk Islam, dia di belakang dan dia dengar terus apa yang Nabi SAW sampaikan. Dan semua perkataan Nabi SAW ini dicerna oleh dia. Ini benar nih, Allah nggak boleh disyirik. Allah itu Esa. Selama ini kita selalu orang Arab tahu Allahumma, Allahumma. Mereka bilang ya Allah, ya Allah. Mereka tahu Ka'bah rumahnya Allah. Mereka tahu ada Nabi Ibrahim pernah ada di Mekah. Karena itu mereka pergi haji. Tapi kenapa kita sembah berhala ya? Nabi SAW luruskan pemahaman mereka. Dicerna semua sama dia. Lalu dia mengatakan, saat langsung bicara, ya Rasulullah, kami sudah syahadat. Kami sudah beriman. Sekarang kami minta kepada anda satu hal. Berikan kepada kami. Kata Nabi SAW, aku telah menyampaikan kepada kalian, jangan buat syirik, ya, setelah kalian syahadat, jangan berzina, jangan mencuri, jangan begini. Kata dia, bukan itu ya Rasulullah, kami ingin sesuatu yang lebih besar, itu kami faham, kami akan terima itu. Kata Nabi SAW, apa yang kau ingin Sa'ad? Kata Sa'ad, di sini kalimat mulianya, dia mengatakan, kami ingin anda mendatangi kami di Madinah. Kami sudah dengar anda di Mekah ditolak di sini. Maka saya sebagai kepala suku siap membawa anda ke Madinah dan saya jamin semua suku saya akan bisa beriman. Maka Nabi SAW mengatakan itu satu hal yang baik. Baik, kalau anda terima ya Rasulullah, apa syarat anda kepada kami? Apa yang anda inginkan? Kata Nabi SAW, kalian jangan berbuat syirik, jangan berzina, jangan begini, patuhlah. Kata Sa'ad, bukan itu ya Rasulullah. Itu kami akan amalkan. Untuk diri anda, kalau anda hijrah, pindah ke kami di Madinah, apa yang anda mau? Kata Nabi SAW, kalian membelaku dan membela agama ini, lebih kalian dahulukan daripada diri kalian dan anak istri kalian. Apapun resikonya, tanggung. Siap itu? Ini baru syahadat ya. Baru syahadat, dia sudah minta itu. Maka kata Sa'ad, kami terima ya Rasulullah. Kami setuju dengan itu. Anda tinggal pindah hijrah kami terima. Tapi ada pertanyaan lagi ya Rasulullah. Apa yang kami dapatkan kalau kami lakukan itu? Anda hijrah, kami pertahankan, bahkan istri anak kami nomor 2 kan. Anda nomor 1. Kata Nabi SAW, bagi kalian surga. Maka Sa'ad pun meneteskan air mata radhiyallahu anhu sambil mengatakan, kami ridho ya Rasulullah. Udah setuju. Selesai. Ini baru syahadat. Dan teman-teman subhanallah, orang yang ikhlas dalam menerima Islam, ikhlas dalam hadiri majlis ilmu seperti ini, ikhlas dalam mengamalkan amal-amal, maka tidak butuh waktu lama untuk bisa konsentrasi dan khusyuk. Tapi kalau orang masih ragu, benar gak sih? Maka itu susah sekali untuk khusyuk. Susah sekali untuk mengamalkan ilmunya. Tapi orang kalau tulus menerima dan dia tahu ini kebenaran, maka selesai. Kita sudah tahu rentetan histori para sahabat begitu. Abu Bakar mengatakan waktu Nabi bilang, saya Rasulullah, anda Rasulullah. Turun kepada saya Jibril, benar. Wahyu datang, benar. Tidak ada yang salah. Langsung dia tidak usah ragu karena ini dia tahu adalah kebenaran. Dan orang mukmin posisinya seperti itu. Kapan itu kebenaran maka selesai bagi dia. Maka akhirnya pada saat itu terjadi satu fenomena. Rupanya waktu Nabi SAW bilang, karena ini di musim haji, di Mina, lagi rame-ramenya banyak orang dan di situ masih sedikit sekali orang Islam, mayoritasnya orang musyrik semua nih. Kemahnya orang berdekat-dekatan, sebagaimana kita tahu sekarang juga di musim haji kemah orang berdekat-dekatan. Orang ngobrol sedikit kedengaran. Rupanya waktu Sa'ad mengatakan kalimat-kalimat tadi, kemudian Nabi SAW mengiyakan, Sa'ad pun mengiyakan, sampai terdengar ada suara takbir dari sebagian sahabat. Maka rupanya
Ada orang-orang Quraisy itu orang musyrik, faham, tangkap nih. Ini bahaya, ini penduduk Madinah. Madinah waktu itu dianggap saingan beratnya Mekah. Jadi apapun yang ada di Mekah ada di Madinah, kecuali Ka'bah tentunya. Bahkan Madinah memiliki kelebihan karena tanahnya subur, punya produksi punya hasil kurma. Ya, bahkan orang-orang Mekah kalau mau belanja kurma biasa ke Madinah. Ringkas cerita, rupanya ada satu orang naik ke atas bukit yang tinggi lalu teriak. Ya. Lalu berteriak mengatakan, sungguh musuh telah dekat. Ya. Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya orang yang bodoh di antara kita. Mereka memberikan julukan Nabi SAW orang bodoh. Sesungguhnya orang yang bodoh di antara kita, itu mereka sudah tahu. Muzammam mereka bilang. Orang yang terhina, yang bodoh. Maksudnya Nabi SAW, na'udzubillah. Bahasa mereka gitu. Telah berkumpul dengan orang-orang Madinah untuk memerangi kalian. Beliau adalah pemegang benderanya orang-orang Ansar. Dalam sebuah riwayat sahih, riwayat Bukhari, kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW sering kali, ya, bukan sering kali, memang setiap kali ya, setiap kali mengutus pasukan, maka kebanyakan bendera muhajir diberikan kepada Ali bin Abi Thalib dan bendera Ansar diberikan kepada Sa'ad ibn Ubadah. Padahal di dalam kelompok orang Ansar masih ada Sa'ad ibn Rabi. Sudah pernah kita bahas dulu. Ada juga Sa'ad ibn Mu'ad. Ya. Ini semua pimpinan-pimpinan Ansar. Tapi Nabi SAW memilih Sa'ad ibn Ubadah. Dan ini tentu karena punya keterampilan perang, strategi perang. Orang yang diberikan bendera itu berarti orang yang ahli dalam peperangan. Baik dia bisa memegang, karena pegang bendera itu bisa tangan kanan, bisa tangan kiri, sebelahnya harus pegang senjata lain untuk melawan musuh. Dan ini butuh keterampilan khusus. Seringkali mereka pemegang bendera ini sudah tidak pegang lagi tali kekangan kuda. Mereka biasa menjepit perut kuda dengan kaki mereka, kemudian mereka menyerang musuh. Dan ini butuh keterampilan khusus. Sa'ad ibn Ubadah bisa menggabungkan antara memegang bendera, ya, menjepit di tangannya dengan sambil memanah. Ini lebih susah lagi. Ya, kalau pedang mungkin lebih mudah, tapi sambil memanah itu butuh konsentrasi, apalagi dari atas kuda, dan ini keterampilan yang luar biasa. Gitu. Makanya Nabi SAW memberikan dia secara khusus bendera Ansar, yang menandakan kalau ada apa-apa dengan Ansar dia yang bertanggung jawab. Radhiyallahu anhum ajma'in. Dan satu-satunya bendera perang ditarik dari Sa'ad itu setelah sekian tahun dia semua yang pegang, ya, di Badar, di Uhud, ya, di peperangan-peperangan itu hanya di pembebasan kota Mekah. Karena sempat Sa'ad, tadi saya bilang di awal pertemuan kita, masih mengingat masa-masa dia waktu dikeroyokin di Mekah. Maka dia sempat masuk di Mekah lalu dia mengatakan, sesungguhnya hari ini adalah hari pembantaian dan hari Allah hinakan Quraisy. Maka Nabi SAW mencopot bendera itu dan memberikan kepada anaknya Qais. Nanti akan kita sedikit menyinggung tentang anaknya Qais itu. Kemudian yang kelima, dia termasuk utusan Ansar untuk membaiat Nabi SAW, dan dia sudah sampai dia mendapatkan dan merasakan siksaan di awal-awal Islam. Sebagaimana kita tahu tadi, dia sempat, ya, disiksa dan digebukin, ya, sampai hampir meninggal dunia hanya gara-gara, ya, digebukin tadi. Kemudian yang keenam, dia terkenal dengan karamnya. Ya, ini kita kembali lagi membahas, ya, dengan kedermawanannya. Di antara yang mulia tadi adalah doa yang dia sampaikan, dan ini dianjurkan atau kita sangat menekankan. Tentu saya pribadi insya Allah yang pertama mengamalkan, teman-teman juga amalkan itu. Bagaimana kita menekankan dalam doa kita, ya Allah karuniakanlah aku rezeki yang luas untuk memenuhi semua peluang kedermawanan di dalam di jalanmu. Jadi tujuan kita dapat harta, kita ingin mengaplikasikan hadis Nabi SAW yang Nabi bilang manusia ada 4 tingkatan. Yang pertama yang Allah karuniai ilmu dan harta. Lalu dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Ini orang yang paling mulia. Kaya raya, kemudian dia juga pintar agama, lalu dia habiskan semuanya, waktunya, energinya, hartanya untuk itu. Yang kedua orang yang Allah karuniai ilmu tanpa harta, lalu dia mencontohi yang pertama. Maka dia akan sama dari sisi pahala. Tapi ini saja yang kita titik beratkan, tidak sudah disebutkan karena ini sudah sering saya bahas hadisnya. Yang penting saksi bahasan kita, memiliki harta yang banyak yang kita bisa infakkan itu baik. Ya, dan ini bagian daripada agama. Saya pernah kasih contoh teman-teman sekalian, andai saja di masjid ini kita masuk, lalu kemudian kita sholat, kita dapat pahala kita sendiri. Seperti sebentar insya Allah mungkin kita sholat asar, maka kita akan dapat pahala sendiri. Imam mendapat pahala semua makmum, karena dia memimpin kita menghadap Allah. Muazzin dapat pahala semuanya termasuk imamnya, karena dia yang panggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.
Tapi ada orang mungkin tidak hadir di masjid ini, cuma panen pahala. Siapa dia? Hah? Yang membangun masjid ini. Ya, mungkin sudah meninggal, mungkin tidak ada di sini. Tapi subhanallah, sadar gak kita teman-teman, pada saat dia nyumbang dulu, lalu terbangunlah masjid ini, maka semua orang yang sholat, di 5 waktu sholat, dia panen pahalanya. Maka harta itu benar kalau dikasih pada tempatnya. Makanya kata Nabi SAW, ni'ma malus salih biyadi abdis salih. Ya. Sesungguhnya sangat nikmat yang sangat besar kalau harta yang baik berada di tangan orang saleh. Karena dia akan ampiaskan atau keluarkan harta itu ke jalan yang benar. Itu yang dimaksudnya. Maka ini perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Di antara karam-karamnya tadi sudah kita sebutkan bagaimana dia selalu memenuhi semua kebutuhan rumah Nabi SAW, lalu mengirimkan setiap malamnya atau setiap harinya, di mana Nabi SAW menginap satu mangkok, satu khusus makanan favorit Nabi SAW, sadid. Kemudian setiap malam dia mengajak kurang lebih 80 orang ahli suffah, ya. Itu juga sebuah karunia yang luar biasa. Nabi SAW sampai mendoakan dia supaya diberkahi hidupnya justru karena jasa-jasanya yang sangat baik ini. Sebagaimana hadis sudah kita sebutkan tadi Ibnu Hibban. Kemudian juga saat ada hal yang dia lakukan termasuk karam adalah dia menghadiahkan anaknya, menyuruh anaknya berkhidmah pada Nabi SAW. Anaknya bernama Qais. Qais ini orangnya tinggi besar, gagah gitu kan. Dan kekar sekali orangnya. Ya, lebih besar daripada postur tubuh ayahnya. Dan ayahnya mendidik dia untuk selalu karam dan baik. Terlebih lagi saat menangkap, ini Nabi SAW, tidak mungkin salah. Maka anaknya disuruh berhenti kerja apapun kecuali berkhidmat dengan Nabi SAW. Maka jadilah Qais sebagai pengawal Nabi SAW selama 10 tahun. Berikut memenuhi semua kebutuhan-kebutuhannya. Dan akhirnya belajarlah Qais ini ya dari Nabi SAW. Kata pada saat membawa anaknya, wahai Rasulullah, inilah pelayan anda. Kata Anas radhiyallahu anhu, Anas ini juga pembantu Nabi ya. Tapi Anas dijadikan pembantu oleh ibunya Ummu Hani, menghadiahkan kepada Nabi SAW juga. Itu umur 9 tahun dan dia 10 tahun juga jadi pembantu di rumah Nabi SAW sampai 19 tahun. Tapi kalau Qais tidak, sudah lebih dewasa. Orangnya sudah lebih dewasa, sudah di atas 20 tahun umurnya. Maka kata Nabi saat ya Rasulullah, ini pelayan anda. Kata Anas bin Malik, kedudukan Qais ibnu Sa'ad di sisi Nabi SAW seperti pengawal di sisi pemimpin. Artinya betul-betul dia pengawal atau penjaga Nabi SAW. Dia juga dengan karamnya telah menjamin orang-orang Quraisy seperti tadi Jubair bin Mut'im ya, dari bin Naufal dan juga Harith bin Harb. Walaupun itu adalah orang-orang luar daripada kotanya dan dia baru kenal, tapi dia sudah memberikan jaminan. Ini juga tanda karam. Kemudian ada satu kisah yang unik berhubungan dengan karamnya Sa'ad. Jadi saat ini menekankan anak-anaknya, dia punya anak Qais sama Thabit. Ini yang saya temukan namanya ya. Kalau yang lain saya belum temukan. Saya juga berusaha untuk mencari nama istri beliau radhiyallahu anhu majma'in, saya belum temukan. Berusaha saya cari, belum saya temukan. Baik di buku-buku ini, di buku yang kita bedah ataupun di tempat-tempat yang lain saya belum temukan. Tapi yang jelas ada anaknya yang sangat masyhur namanya Qais. Qais ini kalau tidak salah mungkin anak dia yang kedua, pertama atau kedua, tapi dia sering dipanggil Abu Thabit. Berarti mungkin anak keduanya, Thabit anak pertama. Yang jelas Qais ini sangat terkenal sekali dengan karamnya, seperti ayahnya. Dan ayahnya membuka pintu buat dia. Pokoknya siapa saja yang kalian mau bantu. Ini gudang uang, ambil, keluarkan, habiskan. Begitulah instruksinya. Rupanya Qais ini luar biasa. Jadi tiap hari target dia keluarin duit, kasih orang. Ya, bahkan seringkali orang belum minta dikasih sama dia. Dia lewat lihat orang, kasih duit langsung. Lebih unik lagi, kalau ada orang datang utang sama dia, sama Qais ini, berapapun dia minta. Saya butuh utang sekian, langsung dikasih sama dia. Bukan duitnya, duit ayahnya. Ayahnya sudah izinkan, karena ayahnya yang kaya raya, kepala suku kan. Diambil sama dia. Pada saat orang itu mau bayar, dia bilang kami tidak akan menerima apa yang sudah kami keluarkan. Kira-kira kalau antum utangin orang, lalu dia mau bayar, antum bisa bilang ini enggak? Sudah, saya sudah tidak mau terima, sudah saya keluarin, sudah selesai. Itu aja begitu diterima, untung kau bayar. Kalau tidak, jadi ini subhanallah luar biasa karam. Tapi ada cerita unik di sini. Rupanya waktu Qais mengutangkan orang itu, orang ini dikenal di Madinah yang dia utangkan sampai teman dekatnya. Waktu orang itu mau bayar, di depannya Abu Bakar sama Umar. Gitu kan? Lalu Qais bilang, ya,
Sudahlah, yang sudah kami keluarkan kami tidak akan terima, anggap utangmu lunas. Abu Bakar sama Umar saling bisik nih. Ini anak kalau kita biarkan dihabisin harta orang tuanya. Artinya dia utangin orang, bukan uang dia, uang ayahnya, tapi habis, tidak usah bayar, habis semuanya. Ya kan? Rupanya kalimat ini pas lagi diucapin sama Abu Bakar sama Umar, niatnya prihatin kepada Sa'ad. Ini anaknya jangan habisin duit. Sa'ad pas lewat di situ. Waktu Sa'ad lewat, Sa'ad langsung teriak dengan suara keras mengatakan, siapa yang mau menolong aku melawan Abu Bakar sama Umar? Karena mereka berdua telah mengajarkan anakku supaya pelit. Mengatasnamakan namaku, coba bayangin. Ini ada orang tua begini gak? Jadi luar biasa, dia suruh anaknya habisin. Kalau ada orang yang ingatin anaknya malah dia tegur. Ini kenapa kok ajar anak saya pelit? Biarin aja dia mau habisin gitu. Ya. Ini sebuah hal yang berhubungan dengan masalah karamnya. Nabi SAW juga mendoakan karena karamnya dia sampai mengatakan jadikanlah keselamatan ya Allah dan rahmat khusus untuk keluarga Sa'ad ibn Ubadah. Dan Sa'ad ibn Ubadah teman-teman sampai dia meninggal dan anaknya melanjutkan masalah itu, ya, melanjutkan masalah itu sampai dia meninggal dan anaknya melanjutkan setiap hari di atap rumahnya selalu ada yang naik teriak mengatakan siapa yang mau ya daging sama minyak silahkan. Pernah sekali saat mendapatkan keuntungan sekitar 8.000 dirham. 8.000 dirham ini besar sekali ya. 8.000 dirham itu mungkin kalau sekarang nilainya bisa 1,6 M, 1,4 M uang. Sebanyak itulah. Nah itu pada saat dia menerima itu, lalu dia berbicara sama Qais. Uang ini kita apakan Qais? Bagi aja ayahku. Keuntungannya. Anaknya sudah tertanam di jiwanya mau karam. Udah bagi aja. Kata dia baiklah, iklanin. Siapa yang mau uang silakan ambil. Jadi ayah sama anak keluar dari depan rumah teriak, siapa yang mau uang silakan ambil. Sampai orang lewat tidak dikenal mampir. Ada yang butuh 1.000 dirham, ada yang 1.000 sampai habis. Waktu itu kalau tidak salah dalam kisah ini dikatakan ada 2 orang yang sempat lewat ambil yang satu 3.000, yang satu 4.000, berarti 7.000. Kan 8.000 kan, 1.000-nya lalu dibagi-bagi. Dan itu sudah dikatakan begitu dia kasih, ini bukan utang ya, hadiah, ambil saja. Padahal ini 1,6 M. Ya. Bukan kayak antum 2.000 aja beratnya gitu. Ya. Ini luar biasa mereka dalam berinfak. Dengan penuh keyakinan Allah pasti akan ganti. Itu luar biasa. Gak mudah ya. Tapi subhanallah kita harus tahu teman-teman. Tujuan kita kumpul hari ini mendengar kisah orang mulia ini untuk kita praktekkan. Karena terbukti dengan setiap hari gudangnya dihabisin selalu kaya. Dan ini yang saya pernah bilang, kita beda dengan kapitalis. Kapitalis menabung pangkal kaya, Islam sedekah pangkal kaya. Menabung sama sedekah tidak akan ketemu sampai hari kiamat. Nah, gak mungkin. Orang kalau nabung maka pasti bakhil, pelit. Kan itu. Kalau antum punya anak jangan kasih celengan. Ya. Nabung ya nak, nanti biar kakaknya sentuh dia marah. Ya. Kalau pecah dia nangis, bakhil. Jangan. Kasih uang. Kalau pergi sekolah, kalau ada temanmu miskin, gak ada makanan, belikan ya. Ada musola, kasih ya. Dari awal, didik seperti Qais. Paham gak ini? Hanya orang bakhil yang tidak mau paham. Jadi harus karam. Ya. Baik, nanti kita akan jelaskan juga dalam durus wal ibar. Seperti apa sebenarnya kemuliaan-kemuliaan dalam karam. Masih akan saya singgung nanti sebentar ya. Kita masih bicara tentang keutamaan Sa'ad dulu. Nanti akan ada pelajaran yang kita ambil. Yang selanjutnya, yang ketujuh ya. Ya. Dia termasuk orang yang memiliki keberanian atau syaja'ah. Yang tadi kita ceritakan bagaimana dia memotivasi Nabi SAW untuk melawan saja Quraisy. Bahkan kalau mau pergi ke Birakil Jimat, kami akan pergi. Itu motivasi yang luar biasa gitu kan. Kemudian yang ke-8 adalah memiliki rasa cemburu yang besar terhadap agama. Sebagaimana sudah kita jelaskan juga tadi. Bagaimana dia sangat cemburu, kenapa ada orang sudah dilarang masih melanggar. Dan makna daripada sabda Nabi SAW, apakah kalian lihat cemburunya Sa'ad? Ketahuilah saya lebih cemburu dan Allah lebih cemburu. Maknanya adalah Nabi SAW bilang, kalau Sa'ad aja bisa cemburu begitu, kenapa sudah bersuami masih selingkuh? Kan itu? Maka saya lebih cemburu. Tapi kepada kalian semua, kok saya sudah jelaskan, ini loh halal, kerjakan 1, 2, 3, 4, 5, pahalanya ini, nanti masuk surga. Surga itu begini.
ini loh haram, ya ini ancamannya loh ya, nanti masuk neraka, neraka itu begini, begini, begini. Kenapa masih ada orang mau ke sini? Kenapa nggak ke sini? Nabi SAW bilang, saya cemburu dengan orang yang lebih memilih iblis daripada saya. Itu makna kalimat Nabi SAW. Dan Allah lebih cemburu lagi. Justru dalam hadis dikatakan, ya Allah sangat cemburu, saking cemburunya maka dia mengharamkan kemaksiatan. Dia nggak mau ada pelanggaran. Seperti itulah. Kemudian yang kesembilan, dia mengikuti semua peperangan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dia mengikuti semuanya peperangan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini yang paling utama adalah dia berhasil mengikuti dua pertempuran yang masyhur, yaitu Badr dan juga pembebasan kota Mekah. Badr dan juga ada kesepakatan Hudaybiyah. Dan ini dua-dua ini mendapat jaminan surga. Berarti saat sudah mendapat jaminan surga karena hadir di Badr. Karena Nabi SAW waktu melihat pasukan muslimin 313 orang itu di Badr akan berhadapan sama orang-orang Quraisy, Nabi SAW mengatakan, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang hadir di sini di Badr ini sekarang kecuali dia akan masuk surga. Tidak ada jaminan bagi mereka. Dengan kesepakatan Hudaybiyah 1397 orang, ya, 1398 orang yang sempat hadir bersama Nabi SAW, itu 1400 sama Nabi dan ada satu orang Ja'ad ibn Qais, orang munafik, tapi itu dikeluarkan oleh para ulama. Jadi 1398 yang Nabi SAW suruh bayat di bawah pohon dikenal dengan bayat Ridwan. Di antaranya Sa'ad ibn Ubadah ada di situ. Dan Nabi SAW mengatakan kalian semuanya akan masuk ke dalam surga. Ini jaminan, gitu kan? Itu yang kesembilan, beliau menghadiri semua peperangan Nabi SAW dan keutamanya juga beliau memiliki atau memegang bendera. Yang memiliki bendera atau memegang bendera orang-orang Ansar menandakan beliau punya keterampilan perang. Yang ke-10, beliau termasuk kandidat yang paling kuat untuk menjadi khalifah pada saat meninggalnya Nabi SAW. Ya, jadi pada saat Nabi SAW meninggal, itu orang-orang Ansar berkumpul di sebuah kebun kurma namanya Thaqifah Bani Sa'ad. Dan sampai sekarang setahu saya di Madinah masih ada itu perkebunan ya. Sedikit agak jauh dari Masjid Nabawi. Kalau sekarang mungkin ya sekitar dari pintu gerbang mungkin 100 meteran ya. Di belakang sekarang di belakang perpustakaan Raja Abdul Aziz. Jadi di situ ada, dulu di situ berkumpul. Intinya orang-orang Ansar sudah mau membaiat Sa'ad untuk menjadi khalifah. Walaupun nanti yang terjadi Abu Bakar yang dipilih, gitu kan. Tapi beliau sempat menjadi kandidat terkuat khalifah pada saat itu agar Madinah tidak kacau. Yang ke-11, beliau terbunuh mati syahid. Umumnya ulama mengatakan mati syahid karena tidak diketahui siapa yang membunuhnya, gitu kan. Kalaupun itu muslim maka dia terbunuh secara zalim, kalau itu orang kafir maka tentu saja dia sudah pasti mati syahid. Kemudian yang ke-12, dia sangat bakti dengan ibunya atau kedua orang tuanya, walaupun tidak dinukil kisah-kisah secara khusus, tapi ada sebuah riwayat yang masyhur diriwayatkan An-Nasai dan Imam Ahmad dengan sanad sahih, bahwasanya Sa'ad berkata kepada Nabi SAW, qala Sa'ad Rasulullah SAW, inna ummi qad matat walaha nadhar lil amal, maksudnya lil amal dalam kurung ya. Sesungguhnya Sa'ad berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ibuku telah wafat dan beliau punya nazar untuk melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan. Kalau dia masih hidup dia akan buat ketaatan. Halli ajrun in fakkaitur raqaba laha. Apakah aku bisa dapat pahala? Dia bisa dapat pahala, aku juga dapat pahala kalau aku bebasin budak untuknya. Qala na'am. Maka Nabi SAW mengatakan, iya. Raqaba li ummik. Bebaskanlah budak untuk ibumu. Kata para ulama ini menandakan bentuk baktinya Sa'ad kepada ibunya dan tidak dinukil secara khusus bagaimana dia berbakti, tapi diantaranya ini bentuk bakti pada saat ibunya sudah meninggal dia ingin menambahkan amal tambahan yaitu membebaskan budak. Yang selanjutnya yang keberapa? 13. Beliau meriwayatkan 21 hadis. Ya, 21 hadis dari Nabi SAW yang masyhur ya. Ada beberapa riwayat lain, kalau ini yang sahih, ada beberapa riwayat lain yang masih diriwayat tapi mungkin lemah. Ini yang dinukil oleh para ulama 21 hadis. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang diberikan wewenang untuk memimpin 10 orang. Ya. Kecuali nanti tangannya akan dibelenggu di lehernya pada hari kiamat, dia bisa dibebaskan karena keadilannya atau dia akan dibinasakan karena kejahatannya atau kezalimannya. Itu hadis yang masyhur yang dinukil oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Kemudian yang terakhir adalah dia memiliki iman dan keberanian yang luar biasa. Ini yang keberapa? Yang ke-14.
Ini yang terakhir teman-teman sekalian dalam keutamaan beliau radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam sebuah kisah pada saat akan terjadi memastikan Nabi SAW ingin memastikan apakah suku Quraidah berkhianat atau tidak pada saat terjadi perang Khandak. Saya sudah pernah gambarkan kalau meja ini kita ibaratkan kota Madinah, maka kita gambarkan misalnya bagian depan adalah Mekah, pasukan Quraisy datang dari Mekah. Di depan Madinah ini, di bagian pintu gerbang ini digali parit Khandak kan gitu. Nah ini Madinah dari sisi kanan tidak bisa diserang karena ada batu-batu hitam yang tajam. Harra Syarqiyah, Harra Gharbiyah dikenal sekarang. Dari belakang kalau mau diserang Quraisy terlalu jauh putar. Karena dia harus putar, mereka harus putar ke negeri Syam. Itu pun di belakang Madinah ini bagian utaranya itu penuh dengan pohon-pohon kurma. Maka ini pintu gerbang utama masuk ke Madinah, gitu kan. Nah satu-satunya pintu lain kalau parit ini tidak bisa dilewatin ada di ujung sekali, itu bentengnya suku Quraidah. Suku orang Yahudi. Dulu di Madinah ada 3 suku Yahudi. Qainuqa sudah diusir dari Madinah, tinggal di Khaybar karena mereka berkhianat membunuh seorang Muslim. Kemudian suku Nadhir yang juga berusaha membunuh Nabi SAW tapi gagal, ini diusir juga, tinggal suku Quraidah. Rupanya suku Quraidah ini sempat mau berkhianat karena mereka dimotivasi oleh 2 suku Qainuqa dan Nadhir ini yang datang ikut bergabung sama pasukan Ahzab atau pasukan kelompok. Ringkas cerita, Nabi SAW sudah curiga karena ini kalau buka pintu gerbang Madinah bisa dimasukin. Dari Khandak tidak bisa mereka lewat. Maka salah satu yang diutus oleh Nabi SAW adalah Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'adh radhiyallahu anhu ajma'in. 2 ini yang diutus sana. Begitu tiba di benteng sana, lalu kemudian Sa'ad ibn Ubadah teriak mengatakan, hai sekutu kami orang-orang Yahudi, karena memang sekutunya mereka, sekutu Khazraj gitu kan. Bukalah pintu gerbang kalian. Ya. Lalu kemudian tidak ada suara, tidak ada jawaban. Sa'ad ibn Mu'adh mengatakan, hai orang-orang Yahudi, bukalah, kami sekutu kalian. Mau bertanya nih. Mereka tidak mau buka. Akhirnya mereka memperlihatkan diri, mengangkat keluar beberapa orang Yahudi dari benteng dari atas, lalu mengatakan, tidak ada lagi sekutu di antara kita, karena mereka sudah mau berkhianat. Maka Sa'ad ibn Ubadah mengatakan, bukankah sudah begini dan begitu? Kalian sudah berjanji sama Nabi SAW, berjanji sama kami, sekutu kami dalam bisnis, menjaga kota Madinah, enggak ada. Maka saat pun waktu itu sudah mau menyerang sendirian, sudah marah, ya berusaha untuk mau menyerang mereka, tapi Sa'ad ibn Mu'adh mengatakan tenanglah. Sesungguhnya hai Sa'ad, ya bicara sama Sa'ad ibn Ubadah, ada urusan sama mereka, nanti aja kita urus. Dan ternyata betul, saya sudah ceritakan di akhir kisah hidupnya Sa'ad ibn Mu'adh radhiyallahu anhu, beliau diamanahkan oleh Allah oleh Nabi SAW untuk mengambil keputusan suku Quraidah dan beliau akhirnya menghukumi semua laki-lakinya dibunuh. Ya, itu sudah saya ceritakan di kisah Sa'ad ibn Mu'adh. Tapi di sini ada kisah bagaimana Sa'ad ibn Ubadah tadinya mau menyerang sendirian di benteng Yahudi itu karena dia merasa dikhianati atau mereka mengkhianati kaum muslimin. Kita masuk sekarang teman-teman sebagai penutup adalah pelajaran yang bisa diambil. Tadi itu keutamaannya Sa'ad radhiyallahu anhum. Pelajaran yang pertama adalah kedudukan orang-orang Ansar dalam Islam. Ya, dan bagaimana mencintai mereka bagian daripada agama kita. Kalau masih ingat sering saya sebutkan hadis ini riwayat Bukhari yang kata Nabi SAW, ayatul imani hubbul ansar wa ayatun nifaqi bughdul ansar. Tanda-tanda keimanan seseorang mencintai orang-orang Ansar dan tanda-tanda kemunafikan membenci orang Ansar. Ya, karena mereka dianggap penolong Nabi SAW, makanya diberikan nama Ansar atau penolong. Kemudian juga Anas bin Malik berkata radhiyallahu anhu sebagai orang Ansar, beliau mengatakan, Allahu sammanal ansar, hadis Bukhari. Allah lah yang telah memberikan kami dengan julukan Ansar. Juga Nabi SAW mengatakan, laulal hijratu lakuntum ra'am min ansar. Kalau bukan karena hijrah, maka aku tentu termasuk bagian daripada orang-orang Ansar. Dan Ansar ini punya keutamaan luar biasa teman-teman. Kalau kita telusuri tentang keimanan mereka luar biasa gitu loh. Tadi masalah sedekah, menyambut orang-orang muhajirin. Dan ada kejadian besar pada saat terjadi pembagian harta rampasan perang Hunain. Ya, jadi pada saat Nabi SAW berhasil menembus Mekah, kemudian membentuk pasukan lagi menyerang suku Hawazim, banyak sekali harta rampasan perang waktu itu, banyak sekali. Maka Nabi SAW bagi-bagi. Yang banyak Nabi kasih para mu'allaf, terutama penduduk Mekah.
kasih 100.000, 100.000, 100.000, banyak sekali dikasih dirham, dinar, kasih domba, kasih kambing, kasih unta. Maka semua yang Nabi kasih ini adalah orang-orang selain Ansar. Rupanya orang-orang Ansar ini punya beban jiwa ini. Kok kenapa Nabi SAW ini membiarkan kita tidak dapat apa-apa ya? Orang lain semua pada dikasih gitu loh. Maka Sa'ad bin Ubadah datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, sepertinya kaum Ansar punya beban dalam jiwa. Kata Nabi SAW, kenapa? Kata dia, karena anda membagi-bagikan untuk semua orang kecuali Ansar. Kata Nabi SAW, bagaimana dengan kau hai Sa'ad? Dia bilang, saya bagian dari kaum saya. Saya juga tidak tahu punya jawaban ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, baik, kumpulkan kaummu. Dan jangan ada yang ikut kecuali Ansar saja. Maka saat pun pulang lalu mengumpulkan semua kaumnya, orang-orang Ansar. Dikumpulin semuanya, rame-rame duduk. Lalu Nabi SAW mulai berkhutbah, panjang sekali. Saya ringkaskan saja. Kata Nabi SAW, wahai Ansar, telah sampai kepada saya berita, kalau kalian merasa terganggu dengan pembagian saya kepada orang-orang. Kalau saya mau berkata, saya telah datang kepada kalian di Madinah, sementara kalian sesat dan Allah berikan petunjuk. Kalian bertempur, berperang, karena dulu Aus dan Khazraj berperang, orang-orang Yahudi buat berperang. Lalu kalian jadi damai. Tadinya kalian miskin, artinya pendapatan pas-pasan, tapi dengan datangnya Islam, maka kalian jadi kaya, karena membuka beberapa wilayah lalu mendapatkan harta rampasan perang, gitu kan. Lalu orang-orang Ansar diam semua. Kata Nabi SAW, kalian juga bisa jawab saya, hai Ansar. Kalian bisa bilang juga, hai Muhammad, kau datang kepada kami diusir dari negerimu, Mekah. Kau datang dalam kondisi tidak punya apa-apa, kami berikan kepadamu. Ya, kamu datang dalam kondisi tidak ada pendukung, kami mendukungmu, dan seterusnya. Maka orang-orang Ansar makin diam, gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, wahai Ansar, apakah kalian ya, merasa terganggu atau cemburu melihat orang-orang membawa harta-harta pulang yang sifatnya duniawi, sementara kalian tidak berpikir bahwasanya kalian pulang bersama Rasulullah SAW? Artinya Nabi sendiri, saya saja tidak dapat apa-apa. Saya bagi-bagiin orang untuk Islam, untuk membuat hati mereka tenang dengan Islam. Apakah kalian ya merasa terganggu orang-orang bawa pulang harta sementara kalian bawa pulang Rasulullah SAW? Maka dengan kalimat ini teman-teman, seluruh Ansar yang hadir waktu itu, jumlahnya banyak sekali, ribuan orang, mereka semua memegang imamah mereka lalu menutup muka mereka sambil menangis terisak-isak. Termasuk Sa'ad bin Ubadah ini sangat terisak-isak menangis gitu kan. Lalu mereka mengatakan, kami telah menerima keputusan Allah dan Rasulnya. Kami telah menerima keputusan Allah dan Rasulnya. Sampai Nabi SAW mengatakan, ya Allah, rahmatilah Ansar, keturunan Ansar, dan keturunan-keturunan Ansar. Kata para ulama, makna keturunan Ansar dalam bahasa Arab artinya seluruh keturunannya sampai menjelang hari kiamat. Allah SWT berikan karunia. Ya. Ini satu karunia yang sangat besar ya, yang Allah SWT berikan kepada mereka. Dan ini menandakan kedudukan orang-orang Ansar itu sendiri. Dan Sa'ad bagian daripada itu. Yang kedua teman-teman sekalian, yang kita bisa ambil pelajaran adalah keutamaan atau kedudukan seorang pemimpin dalam Islam. Ya, dan ini tentu kita dianjurkan untuk tidak mengejar jabatan. Tetapi kalau di satu sisi kita diminta untuk bisa menjadi pemimpin, gitu kan, sehingga akhirnya lebih banyak maslahat yang kita bisa berikan kepada agama, ini tidak ada larang. Pernah beberapa orang ikhwah datang kepada saya, Ustaz, saya dicalonkan menjadi camat, saya dicalonkan menjadi lurah, saya dicalonkan menjadi bupati, ada yang gubernur, segala macam. Saya dicalonkan Ustaz, bukan saya yang cari. Bagaimana? Saya bilang silahkan. Gitu kan? Kenapa antum tidak ambil? Kalau memang antum dicalonkan, bukan sengaja mencalonkan, gitu kan? Bukan sengaja. Tapi kalau antum dicalonkan itu berbeda. Hukum syar'inya sudah jelas. Apalagi antum tahu antum ahli di bidang itu. Dan akhirnya antum bisa sebarkan maslahat, tidak ada masalah. Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat beliau melihat Nabi SAW meninggal dunia dan orang-orang Ansar sudah mulai mau memilih Sa'ad bin Ubadah, maka beliau segera datang kepada Umar ke majlis tersebut, lalu kemudian menawarkan kepada orang-orang Ansar, ini Umar pilih, ini orang paling pantas. Awal-awal masuk Islam di Mekah, orangnya kuat, berprinsip, orangnya begini dan begitu, dijamin surga oleh Nabi SAW. Maka Umar langsung memegang tangan Abu Bakar mengatakan, siapa dari kalian yang lebih berhak atau merasa lebih berhak daripada Abu Bakar? Maka di sini pada saat Abu Bakar dipilih, dibayat oleh Umar, dibayat oleh orang-orang Ansar, maka beliau pun menerima masalah itu, kan gitu. Karena masalahnya akan besar. Ya. Kedudukan itu bisa kalau ditawarkan, kalau tidak tentu jangan. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis, idealnya kata Nabi SAW, Inna wallahi la nuwalli ala hadal amr ahadan sa'alau aw harasa alaih. Hadis sahih riwayat Al-Hakim. Yang artinya kami demi Allah tidak akan memilih pemimpin yang sengaja
mengejar-ngejar jabatan tersebut, gitu kan. Artinya kalau dia tidak mengejar, memang ada maslahat besar, maka itu berbeda. Ini punya kedudukan sendiri dan pemimpin tentu wajib untuk dipatuhi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 59, ayat yang masyhur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin setempat kalian. Berarti kalau dia jadi pemimpin, kasus tadi Sa'ad bin Ubadah jadi pemimpin, dia akan lebih didengar. Ya, dia akan lebih didengar dan lebih besar pengaruhnya. Juga sabda Nabi SAW, alal mar'il muslimis sam'u wa ta'atu fima ahabba wa karih. Setiap muslim wajib untuk dengar dan patuh pada pemimpinnya pada hal-hal yang dia sukai dan dia tidak sukai. Illa an yu'mara bima'siyatin, kecuali dia diperintahkan untuk berbuat maksiat. Fa idza umira bima'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Kalau dia disuruh berbuat kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan dan tidak ada pendengaran atau dipatuhi. Juga pemimpin-pemimpin ini akan bisa mendapatkan pahala yang besar. Satu kali instruksi keluar, dia akan dapat pahala seluruh ya, kaumnya atau masyarakatnya. Maka itu punya kedudukan memang. Tapi tidak mudah juga, akan ada banyak fitnah, banyak ini segala macam. Cuma kalau memang Allah SWT mudahkan dia, maka dia akan mudah sekali panen pahala masyarakatnya. Dia terapkan seluruh kota ini wajib sholat berjamaah. Orang semua sholat dapat pahala, gitu kan. Atau dia bangun masjid atau lembaga pendidikan atau apa saja. Ini semua termasuk bisa mendapatkan manfaat-manfaat. Dan juga hadis yang masyhur tentang 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama, selamat dari panas di mahsyar, yang matahari cuma jarak 1 mil dari manusia dan orang tenggelam dengan keringat masing-masing. Yang pertama adalah imam atau pemimpin yang adil. Baik, yang ketiga pelajarannya adalah keutamaan karam dalam Islam, ya, keutamaan dermawan dan ancaman bagi orang yang bakhil, pelit. Ya. Tentu ini teman-teman sekalian, ya, kalau kita bicara sebagian tadi sudah saya singgung ya, tapi saya ingin menitik beratkan ada beberapa poin yang saya bilang. Di antaranya saya susun di sini, saya bilang orang yang dermawan itu disukai oleh Allah dan disukai oleh manusia. Suka royal itu Allah suka karena Allah perintahkan, manusia juga suka karena dia dermawan. Setiap ketemu keluarga kasih hadiah, apa saja kasih. Sampai Abdullah bin Umar bersedekah setiap hari walaupun dengan sebutir bawang. Apa saja karena karamnya gitu. Itu manfaatnya. Orang yang karim disukai Allah, disukai manusia. Orang yang karim juga, orang yang mulia dan dermawan ini targetnya selalu akhirat. Tidak ada target dunia. Maka setiap kali dia membantu orang, targetnya bagaimana dia dapat pahala. Jadi tidak ada lagi dalam pandangan orang yang karim, orang yang dermawan itu, kalau dia berteman, saya dapat manfaat apa dari orang ini. Ada orang subhanallah pikiran kapitalisnya sangat kental. Maka setiap kali dia berteman, dia berpikir, ini manfaat apa saya berteman sama orang ini. Artinya, bantu apa saja, ini dapat apa nih, dapat duit nggak? Nggak ada pikirannya keikhlasan. Maka orang karim tidak pernah berharap itu, targetnya selalu akhirat. Juga masuk dalam masalah ini, orang yang karim itu, dia seorang mukmin yang dipastikan meyakini semua janji Allah. Karena tidak mungkin dia mau royal kecuali dia sudah faham akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah cukup apa yang dicontohkan oleh Sa'ad radhiyallahu anhu, apa yang dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Bakar, Uthman radhiyallahu anhu majma'in, bagaimana mereka makin royal, maka makin besar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh praktek saja. Ya. Kemudian juga orang yang karim selalu ridho dengan sedikit dan dia selalu gembira kalau orang lain mendapatkan jalan keluar. Ini masih di poin ini ya, keutamaan karam ya, keutamaan kemuliaan ini ya. Kemudian juga ya, jadi kalau siapa yang bantu orang lain lalu orang itu gembira, senyum, sembuh penyakitnya, utangnya luas, selalu dia gembira, nah itu ciri karim. Ciri orang yang memang dermawan. Karena dia malah gembira dengan gembiraannya orang. Kemudian orang yang karim itu akan selalu diberikan rezeki dan ditambahkan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia dari mati yang buruk. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, sedekah itu bisa meredam murkahnya Allah. Kalau kita punya kesalahan-kesalahan, ada dosa, khawatir Allah hukum, maka selain istighfar dan tobat, royal, sedekah. Sedekah ini bisa meredam murkanya Allah dan menjauhkan dari mati yang buruk. Menjauhkan dari mati yang buruk. Allahu a'lam. Mungkin maksudnya adalah selamat dari su'ul khatimah.
Dan orang yang karim teman-teman sekalian, itu akan selalu mendapatkan taufik dari Allah dalam setiap kegiatannya. Subhanallah, semua urusannya mudah. Hanya di masalah karam, ini keluarin duitnya. Termasuk bakhil, celengan masjid lewat tidak taruh. Termasuk bakhil, lihat orang miskin masih bisa negosiasi. Kayaknya masih kuat nih, kayaknya anak pinjaman. Ini sahibnya syaitan, ya, temannya syaitan ini. Dia negosiasi, syaitan tawarkan dia terima. Nggak ada itu. Nggak ada negosiasi sama syaitan. Abdullah bin Umar disebutkan dalam sebuah kisah, pernah menerima infak dari orang, dikasih cuma-cuma 4.000 dirham. Dalam satu, itu 4.000 dirham teman-teman, nilai rupiahnya sekarang 680 juta. Dia terima uang sebanyak itu, belum dari pagi, belum tiba sore hari sudah habis. Semuanya sedekah. Dikasih orang yang sibuk sedekahin. Dan dia pernah dikasih baju yang sangat mewah dan mahal, lalu dipakai sama dia. Begitu dia pakai pergi ke masjid, pulang sudah nggak ada. Ditanya oleh istrinya, di mana? Tadi ada orang miskin di jalan minta saya kasih. Selesai. Sama sekali nggak ada lagi sifat perhitungan di jalan Allah, royal di jalan Allah. Ini faham nggak ini bahasa saya nih? Benar. Ya Allah, saksikan. Sudah saya sampaikan. Tanggung jawab sendiri ya. Kemudian juga dikatakan tentang ada seseorang bernama Muhammad Ali bin Muhammad bin Farrad. Kebetulan orang ini terkenal sebagai orang saleh di Mesir dulu. Ini kisah-kisah lumayan klasik pertengahan abad-abad Hijriyah. Dikatakan ada seorang gubernur Mesir dulu. Ini entah kenapa selalu merasa benci sama orang ini. Selalu merasa benci. Dan setiap memuncak bencinya, dia selalu mau suruh tangkap tapi nggak pernah ada peluang, kesempatan. Dan setiap kali dia mau kirim orang untuk tangkap selalu gagal. Dan uniknya dia selalu mimpi. Mimpinya adalah dia mimpi si Ali bin Muhammad bin Farrad ini menangkis pedang-pedang pengawalnya dengan sepotong roti. Jadi dengan roti ditangkis terlempar semua pengawal-pengawalnya. Terus begitu terjadi dan ini bertahun-tahun. Dia selalu mau, kalau mau aplikasikan nggak jadi. Besoknya dia mau aplikasikan lupa. Dia bentuk lagi orang untuk tangkap, terus tiba-tiba gagal lagi. Ada saja begitu. Malamnya mimpi lagi. Orang ini nangkis lagi pedang-pedang pengawalnya dengan itu. Sampai satu waktu dia ketemu di sebuah acara. Ini dinukil kisah ini oleh Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Kisah tentang orang-orang dulu. Maka dia bilang ketemu, lalu gubernur langsung bilang, "Hai Ali bin Muhammad, kau sudah lama saya mau tangkap sebenarnya. Dan tidak tahu kenapa saya sangat benci dengan kamu. Dan saya juga tidak tahu kenapa saya benci. Tapi setiap kali saya melakukan selalu gagal. Dan saya mimpi selalu melihat kau tangkis pedang-pedang pengawal saya dengan roti. Apa ceritanya roti ini?" Maka kata Ali, "Wahai Amir, wahai gubernur, sebenarnya saya dari kecil selalu dilatih oleh kedua orang tua saya. Setiap kali makan malam, saya sisipkan sepotong roti yang saya taruh di bawah bantal saya. Dengan tujuan besok pagi kalau saya keluar saya akan kasih orang miskin. Dan tiap hari saya sedekah dengan sepotong roti." Maka kata gubernurnya, "Justru sedekah kamu itulah yang telah menahan serangan-serangan ini." Jadi ternyata sedekah teman-teman bukan cuma datangkan rezeki, menepis bahaya-bahaya yang akan menimpa kita. Faham gak ini? Alhamdulillah. Selanjutnya adalah juga dalam hadis Bukhari disebutkan, ada kisah yang lain ya. Ini sudah masyhur hadisnya. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan dulu orang sebelum kalian ada seseorang yang atau dua orang yang memiliki kebun yang bersebelahan. Ya. Kemudian yang A sama B ya kita anggap ini bersebelahan. Yang si B ini melihat ada awan lewat di atas kebunnya. Kemudian dari awan itu terdengar suara. Dalam hadis ini disebutkan suara malaikat. Ya. Yang berkata, "Turunkanlah hujan di kebunnya fulan." Temannya dia di sebelah, si A. "Turunkanlah hujan di kebun si fulan." Gitu kan. Nah pada saat dia dengar itu, dia ikutin. Dia pindah keluar dari kebunnya dia, pindah ke kebun temannya. Ternyata betul awan itu berhenti cuma di atas kebun temannya lalu hujan lebat. Sementara semua yang lain di negeri itu, di kota itu tidak ada yang turun hujan. Lagi musim kemarau. Maka dia tanya temannya, "Apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini?" Dia bilang, "Saya membagi hasil kebun ini menjadi 3 bagian. Hasilnya saja. Mirip kita kalau terima gaji, keuntungan dagang, saya bagi 3. Sepertiganya saya kembalikan kepada modal, tambahkan ke modal. Sepertiganya saya berikan kebutuhan keluarga saya, sepertiganya saya sedekahkan." Ya. Jadi kalau misalnya orang terima uang 900.000, 300.000 untuk sedekah. Gitu kan. Bagi teman-teman yang belum pernah mencoba resep ini, coba teman-teman. Royal di jalan Allah SWT. Ingat hadis Bukhari, hadis Sahih, hadis Qudsi.
Ya. Ini saya sudah pakai bahasa Indonesia. Ya. Pahami baik-baik. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya bena Adam anfik unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfak di jalanku, aku akan berinfak kepadamu. Ini Allah yang bilang, pencipta langit dan bumi. Gak usah ragu. Allah bilang infak, pencipta kita, maka pasti sudah aman. Dan Allah katakan dalam ayat yang lain, dalam sebuah ayat, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Yang kalian infakkan, pasti dia akan ganti. Juga Aisyah radhiyallahu anha dalam kisah yang lain, dinukil dalam kisah yang sahih, beliau pernah mendapatkan uang 8.000 dirham dari Muawiyah radhiyallahu anhu pada saat Muawiyah jadi khalifah. Dan kemudian itu kurang lebih nilainya 1,3 miliar uang rupiah ya. Lalu Aisyah berkata kepada pembantunya, bagi-bagikan uang ini segera, jangan nginap di rumahku. Lalu Aisyah sama pembantunya sibuk membungkus-bungkus makanan, membungkus uang tersebut sampai habis. Karena asyiknya membagi sampai habis. Pada saat selesai dibagi, malam hari atau siang hari pada saat mau makan, Aisyah tanya, ada makanan enggak? Dia bilang tidak ada. Yang ada cuma tinggal roti sama minyak. Roti pun itu sudah agak kering. Kata Aisyah, berikanlah kepada saya. Kenapa kau tidak bilang tadi supaya saya sisipkan uang untuk beli daging? Dia bilang, wahai ibu, maksud Ummul Mukminin ya, dia panggil Aisyah ibu. Wahai ibu, anda tidak titip pesan kepada saya, maka saya juga tidak mau membantah anda. Maka kita bisa lihat bagaimana karamnya ini luar biasa sampai-sampai ya, memberikan harta begitu banyak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya lihat subhanallah, ini pengalaman-pengalaman saja. Saya lihat kalau di antara jemaah umrah, jemaah haji, ada yang sibuk mau pulang, beliin hadiah atau keluarganya ini, keluarganya itu, royal betul. Orang-orang yang mampu subhanallah. Kalau orang yang masuk di toko 2 real, padahal uangnya banyak, ratusan juta, inilah hadiah cukuplah untuk kasih ini. 3 real, ya sudah, begitu juga yang dia akan dapatkan. Sejumlah pengorbanan kita, sejumlah itu juga yang kita dapatkan. Beri hadiah orang, beli yang terbaik. Kata Nabi SAW, tahabu, saling memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai. Dan ini keutamanya banyak sekali tentu kalau kita mau bahas teman-teman sekalian. Baik, pindah pelajaran yang keempat adalah keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada terlintas dalam tokoh kita ini mengikuti semua peperangan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini sudah tidak asing lagi. Jihad sudah sering kita bahas karena hampir seluruh sahabat punya keutamaan dalam masalah jihad. Cuma memang saya jelaskan atau saya sampaikan beberapa dalil saja, di antaranya surah Al-Hajj surah nomor 22 ayat 78 yang Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wajahidu fillahi haqqa jihadi al-ayah. Dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan benar-benar jihad. Artinya kalau dikumandangkan jihad dengan syarat dan rukun yang benar, maka ya, kita lakukan dengan serius, mengejar surga di situ. Kemudian juga dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8, surah nomor 8 betul ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina aw wa nasaru ulaika ba'dum awliya'u ba'd. Al-ayah. Orang-orang yang beriman, hijrah dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, mereka saling tolong menolong, maka mereka itu adalah penolong sebagian yang lainnya. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Ahmad, An-Nasai dan Hakim. Kata Nabi SAW, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Lawanlah dan jihadlah melawan orang-orang musyrik dengan harta kalian, jiwa kalian dan juga lisan-lisan kalian. Ya. Jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan itu perintah-perintahnya gitu. Jihad ini bisa menjadi hukumnya fardu ain dalam 3 keadaan. Kalau sudah bertemu 2 pasukan, tidak boleh kita lari. Yang kedua, kalau musuh sudah terlanjur menyerang, ya. Musuh menyerang wilayah muslimin, maka kita tidak boleh lagi memilih. Ini sudah fardu ain. Dan yang ketiga, kalau imam atau pemimpin negara memanggil kita untuk berjihad. Selebihnya tentu dia sifatnya sunnah, muakkadah atau fardu kifayah. Tercukupkan dengan kalau sudah ada orang yang melakukannya. Ya. Kemudian dikatakan oleh Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah di halaman 161, man qala yasihhu salatu wara al-birri wal fajir. Siapa yang mengatakan sah salatnya seseorang kalau dia salat di belakang imam yang berbakti ataupun yang masih punya dosa. Wa kadzalikal jihad wara al-birri wal fajir, dan berjihad juga di bawah bendera seorang pemimpin yang yang patuh ataupun yang masih punya kemaksiatan, walam yakhruj alal imam bisayf,
dan dia belum memberontak atau tidak memberontak melawan imam dengan pedang atau pemimpin, wa yad'u lahum bi khair, dan dia mendoakan mereka kebaikan, faqad manna kalimatul khawarij al-awwal wal akhir, maka dia telah selamat dari kalimat khawarij dari awal dan akhirnya. Kemudian tentu banyak sekali keutamaan-keutamaan juga tentang masalah orang yang mati syahid di medan perang. Saya sebutkan satu buah hadis saja yang kata Nabi SAW riwayat Ibnu Majah nomor 2789, li syahidi indallahi sittu khisal, orang yang mati syahid di jalan Allah akan mendapatkan 6 hal. Yang pertama, yukfar lahu fi awwali dif'ati min dami, begitu darahnya netes langsung diampuni semua dosanya. Yang kedua, yura maqadu fil jannah, akan diperlihatkan istananya di surga. Yang ketiga, yujaru min adzabil kubur, dia akan selamat dari siksa kubur. Yang keempat, wa ya'manu min faza'il akbar, maka dia akan wa ya'manu min faza'il akbar wa yuhalla hullatal iman, dia akan selamat daripada goncangan yang menakutkan di mahsyar nanti, dan juga dia akan diberikan mahkota keimanan. Yang kelima, wa yuzawwaju minal hurin 'ain, dia akan dinikahkan dengan para bidadari. Dan yang keenam, wa yushfa'u fi sab'ina insanan min aqaribih, dia akan memberikan syafaat untuk 70 keluarganya. Dan ini sudah banyak tentu saya sebutkan teman-teman sekalian pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya keutamaan jihad. Dan memang karena dalam kisah saat ini tidak terlalu menonjol, cuma disebutkan dia hadir semua peperangan, maka insya Allah kita juga dengan itu. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, keutamaan bakti dengan orang tua. Terutama baik pada saat mereka hidup ataupun mereka sudah meninggal. Jadi mungkin banyak orang pada saat orang tuanya meninggal dianggap sudah tidak ada lagi cara untuk berbakti. Di sini riwayat Sa'ad sangat jelas bagaimana beliau mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ibu saya sudah meninggal dan dia tadinya niat mau mengerjakan banyak amal kebaikan, tapi tidak sempat. Sekarang kalau saya bebaskan budak, apakah bisa dapat pahala buat saya dan dia? Kata Nabi SAW, iya, dan bebasin budak. Maka berarti bebasin budak, mendoakan, haji dan umroh yang ada perintah-perintahnya, ini akan mendapatkan pahala buat atau bisa memberikan pahala buat si mayit. Ini bentuk bakti. Kata Nabi SAW juga, ya pada saat seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, masih adakah bakti saya sebagai anak kepada orang tua pada saat orang tua saya sudah meninggal? Kata Nabi SAW, iya, engkau melanjut hubungan dengan teman-teman dekat ayahmu. Begitu juga dengan orang tua yang kafir, tetap kita wajib berbakti. Ya, kita tetap berbakti dengan cara menjenguknya kalau sakit, memenuhi kebutuhannya. Yang penting jangan sampai mendukung pelanggaran-pelanggaran agama. Dalam sebuah riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad beliau sebutkan bahwasanya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, anaknya Abu Bakar, kebetulan ibunya Asma masih dalam keadaan kafir, cerai dengan Abu Bakar. Ya. Kemudian pada saat itu Asma bilang, waktu Asma sudah hijrah ke Madinah, lalu mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku masih dalam keadaan kafir dan datang ingin menjengukku karena rindu. Apakah boleh aku berbakti? Kata Nabi SAW, iya, bakti padanya. Berarti dalam kondisi orang tua kafir pun tetap kita berbakti. Yang keenam, tentu ini juga sudah pernah kita sebutkan ya, keutamaan-keutamaan bakti sama orang tua ada bab sendiri. Ya. Kemudian yang keenam, keutamaan cemburu untuk agama Allah. Jadi kalau ada orang melanggar, maka kita cemburu, kenapa dia melanggar? Kita ingatkan. Dikatakan dalam sebuah riwayat Bukhari, Aisyah berkata, Nabi SAW tidak pernah marah kalau berhubungan dengan haknya, tapi wajah beliau memerah, ya berubah kalau haknya Allah yang dilanggar. Maka cemburu terhadap hukum Allah SWT ini penting. Ya. Seperti tadi saat cemburu pada saat orang membiarkan istrinya selingkuh tanpa dihukum. Kemudian yang ketujuh, keutamaan syaja'ah. Syaja'ah itu kayak keberanian. Ya. Bagaimana dia dengan keberanian luar biasa memotivasi Nabi SAW pada saat mau perang Badar, ya Rasulullah, kalau anda suruh kami terjun di lautan, kami terjun, kalau kami disuruh ke Birakil Jimat, kami akan pergi. Ini semua menandakan keberanian seseorang. Kalau tidak berani tentu dia tidak akan bicara. Dan betul-betul dibuktikan beliau ikut partisipasi dalam peperangan tersebut. Dan memang lawannya syaja'ah, lawannya keberanian itu adalah pengecut. Dan ini sifat pengecut tidak ada dalam Islam, tidak boleh ada. Ya, makanya Nabi SAW berdoa agar dijauhkan dari sifat malas dan pengecut. Wa'udzubika minal jubni, minal kasali wal jubun. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat malas dan pengecut. Ini tidak boleh sama sekali ada di diri seorang muslim. Selama itu benar, ya dia bela, gitu kan? Kebenaran. Dan sampai penekanan yang sangat luar biasa agar semua muslim harus pemberani.
itu kalau bertemu dua pasukan, haram hukumnya meninggalkan kancah peperangan. Ya, termasuk dosa besar. Kata Nabi SAW, 7 induk dosa besar membinasakan. Setelah syirik, sihir, durhaka sama orang tua, zina, riba. Kemudian Nabi SAW sebutkan lari dari kancah peperangan. Nggak boleh sama sekali. Nggak boleh ada pengecut. Kalau masih ada teman-teman punya sifat ini harus dilawan. Minta sama Allah SWT diberikan keberanian. Dan salah satu yang diminta oleh seorang tabi'in yang bernama Muhammad rahimahullah, dia minta, ya Allah, hilangkan rasa takut dalam hatiku kecuali ya kepadamu saja. Sehingga kata dia, tidak ada lagi yang saya takuti dari hewan-hewan, dari manusia, dari apa saja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, keutamaan mencintai Nabi SAW. Ya, keutamaan mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi baik beliau hidup ataupun beliau sudah meninggal. Dari para sahabat berhasil mencintai Nabi SAW dan berkorban buat mereka semasa hidupnya. Bagaimana dengan kita? Maka kita bisa dengan cara menghidupkan sunnah-sunnahnya alaihi salatu wassalam, ya, membela sunnahnya, menyampaikan ajarannya. Ini semua masuk dalam bab ini, ya. Masuk dalam bab mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, karena kita berusaha untuk ya menerapkan yang terbaik dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita cemburu kalau Nabi SAW dicoreng kehormatannya, namanya. Ini semua termasuk punya keutamaan tersendiri. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 adalah dianjurkannya untuk menghormati para penerus Nabi atau para ulama atau ikramul ulama, dan juga orang-orang ahli takwa, orang yang bertakwa kepada Allah. Kita memberikan makanan, minuman. Kata Nabi SAW, la ya'kulu ta'amaka illa taqi wa la yashrabu syarabaka illa taqi. Jangan ada yang jangan memakan makanan kecuali orang yang bertakwa, dan jangan minum minuman kecuali orang yang bertakwa. Maksudnya dahulukan orang yang pergi ke masjid, sholat, ibadah, itu yang kita sibuk berikan kepada mereka. Makanan minuman walaupun boleh orang lain, tapi saat di sini jeli, dia melihat Nabi SAW. Maka makanan yang dimasukkan dalam tubuh Nabi SAW mulia sekali. Nabi SAW pada saat ibadah segala macam akan didapatkan pahalanya oleh Sa'ad, ya. Maka ini masuk semuanya, termasuk memberikan makanan, minuman, melunasi utang, membantu kesusahan mereka, dan apapun yang berhubungan dengan masalah itu. Karena Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu telah mencontohkan kepada kita bagaimana beliau ya, tiap hari memberikan 80 orang makan malam, ditraktir gratis, dan itu dengan sembelihan hewan baru, gitu kan. Itu 80 orang tidak mudah, gitu kan. Kemudian juga memberikan rumah, tanah yang langsung dikasih, dihibahkan untuk diberikan kepada orang-orang muhajirin. Dan sekian banyak tadi contoh sudah kita ceritakan bagaimana perilaku beliau radhiyallahu anhu dalam karamnya atau kemuliaan dermawannya. Semoga insya Allah kita termasuk orang-orang yang mengamalkan dan mengikuti beliau ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.